Saudara-saudara, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Marilah kita mengungkapkan syukur untuk kasih setia Kristus, Kepala Gereja, dan pimpinan dan pemeliharaannya bagi kehidupan persekutuan orang percaya yang Ia utus ke dalam dunia untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Tema ibadah minggu ini adalah makna nasihat dan peringatan. Pelan firman Pendeta Nyonya Novita Pesireron. Tuhan tidak pernah lalai untuk memberi perhatian bagi jemaatnya dalam pembentukan iman dan karakter, termasuk bagi orang muda. Pembentukan itu sekarang masih atau sedang berlangsung terus. Melalui ibadah minggu orang percaya selalu diingatkan untuk hidup takut akan Tuhan, berarti mengenal Tuhan dan juga setia untuk mendengarkan nasihat dan peringatan melalui firman Tuhan. Sekarang, marilah kita memuji Tuhan karena layaklah Tuhan dimuliakan kini dan selalu terus. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 65, bait 1, Cakrawala dan Malaikat. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Ia bimbing semesta. Jemaat dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu, marilah membawa pengakuan dan penyesalan kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Murah, kami mengaku kepadamu atas segala kelemahan kami. Kami seringkali tidak setia untuk mendengar nasihat dan firman-Mu yang disampaikan oleh pelayan-Mu. Kami mengabaikan bahkan berani mengomentari pelayan-Mu yang sedang berkhotbah. Ya Bapa Maha Kasih, kami mengaku kepadamu atas segala kelemahan kami. Didikan dan pengajaran-Mu seringkali kami anggap tidak bernilai dan berharga. Kami cenderung rentan tergoda pada jebakan dosa. Kami larut dalam pergaulan yang salah. Kami tidak berani menolak perbuatan buruk. Kami merusak diri kami sendiri, bahkan keluarga kami. Dengan sadar kami mendukakan hati orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami. Seringkali kami menjadi batu sandungan dalam persekutuan berjemaat. Seringkali kami menyakiti hati sama kami dan dengan demikian kami melukai hati-Mu. Maka saat ini kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, pemilik cakrawala. Curahkanlah berkat pengampunan-Mu atas kami. Dan tuntun kami untuk hidup dalam pembaruan bersama-Mu, ya Kristus Maha Pengasih. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 65, bait 2, Cakrawala dan Malaikat.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, karena tuntunan dan penyertaan-Mu boleh berlaku dalam kehidupan orang percaya sepekan yang lalu. Dan hari ini dalam keluarga-keluarga kami ingin beribadah kepada Tuhan, mendengarkan kembali suara Tuhan yang terus akan menuntun dan membimbing kehidupan kami menjalani hari-hari ke depan. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir mendampingi kami pemberita firman dan juga pendengar firman Tuhan. Maka sekarang bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah membaca firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undianmu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita bersama-sama kembali untuk merenungkan sejenak apa yang ingin disampaikan Allah dalam tulisan kitab Amsal. Tentu saja firman Tuhan pada hari ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan pengaruh itu tentu saja juga sesuatu yang sangat positif, mengubah pikiran kita, mengubah cara hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk dalam kondisi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, kategori kelompok usia yang cukup rentan terhadap godaan-godaan yang ada di muka bumi ini adalah kelompok orang muda.
Kenapa kelompok orang muda menjadi begitu sangat rentan dengan godaan-godaan yang ada? Apa yang menjadi penyebabnya? Salah satunya mungkin yang bisa kita perhatikan dalam perkembangan dunia digital hari ini. Segala macam informasi menyerbu tiada batasnya. Termasuk juga para remaja. Serbuan dari informasi itu seperti air bah yang bisa saja diterima secara positif. Bahkan juga ada informasi-informasi yang tidak positif yang juga bisa jadi diterima bahkan kemudian dilakukan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kembali konsep pendidikan baik itu formal ataupun non-formal yang dilakukan dalam konteks kehidupan orang-orang percaya dalam kitab Perjanjian Lama. Khususnya dalam kehidupan orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu patron yang bisa kita lihat terkait dengan pendidikan orang tua yang dilakukan kepada anak-anaknya. Dan itu kita bisa baca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Ada satu aturan di mana orang tua harus menjabarkan kepada anak-anaknya tentang segala hal yang baik yang merupakan firman Tuhan. Dan ini merupakan bentuk pendidikan rohani yang sejak dari dini dilakukan oleh para orang tua. Dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di ayatnya yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berangkat dari sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengajarkan berulang-ulang. Dan inilah yang kemudian muncul kembali dalam tulisan kitab Amsal. Kita akan membaca dan merenungkan di ayat-ayat yang sudah terbaca, yaitu dimulai di ayatnya yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ada peran yang konsisten dan to be continue dari para orang tua untuk kemudian secara terus-menerus mengajarkan pendidikan rohani kepada keturunan mereka. Kita lihat di sini betapa pentingnya peran orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, untuk berkontribusi kepada kaum muda, sehingga mereka dapat bertumbuh dan melakukan hal-hal yang sangat positif dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan dalam ayat 9 bacaan kita, pengajaran atau pendidikan yang disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya disimbolkan sebagai karangan bunga yang indah di atas kepalamu. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat penting yang ditaruh di atas kepala. Setelah kita memahami pentingnya peran orang tua, ayah dan ibu dalam mendidik anaknya, hari ini kita juga akan melihat dalam bacaan kita untuk menekankan kembali apa sebetulnya, apa saja yang harus disampaikan secara berulang-ulang dan terus-menerus kepada generasi muda oleh para orang tua mereka. Isi dari bacaan kita, firman Tuhan, adalah terkait dengan kiat-kiat untuk menghadapi bahwa generasi muda tidak terjerumus
di dalam berbagai macam godaan yang dimungkinkan hadir dalam kehidupan mereka. Apa yang disampaikan para orang tua menurut tulisan Amsal? Dan ini sangat penting bahwa orang muda harus menjauhkan diri dari berbagai macam kejahatan. Orang muda harus punya prinsip untuk menolak segala bujukan dan juga rayuan, berbagai macam kejahatan yang dimungkinkan dilakukan. Dan dalam hal ini, untuk menentukan pilihannya, mereka harus memiliki hikmat Allah melalui apa yang disampaikan orang tua mereka yang sangat berharga. Kemudian kita akan lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kaum muda untuk bisa menjauhi bujukan dan rayuan, godaan-godaan yang hadir dalam kehidupannya. Contoh hal yang tidak benar itu disampaikan juga sebagai bentuk varian atau berbagai macam hal-hal yang negatif yang bisa terjadi ketika orang muda tergoda untuk melakukan kejahatan. Misalnya saja, disebutkan di ayatnya yang ke-12, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ini salah satu contoh kesenangan yang bisa didapatkan tetapi dengan cara mengorbankan orang lain. Merampas apa yang menjadi milik orang lain. Dan ini merupakan godaan yang terus-menerus ada sampai di kehidupan masa sekarang ini. Bukankah banyak orang yang saat ini mencapai kesuksesan juga tapi dengan jalan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini dikatakan dalam kitab Amsal bacaan kita. Secara khusus di ayat 15, kalaupun ada tawaran seperti ini bagi orang-orang muda di masa kini ataupun siapa saja, mari kita punya sesuatu, yaitu keputusan yang tepat dari setiap ajaran dan didikan yang berharga. Di ayat 15, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak larut dalam setiap godaan yang ada. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Jangan sampai terjerumus. Jangan menghalalkan segala cara. Itulah didikan daripada orang tua terhadap anak-anaknya. Dan sampai di ayat 19 bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ini beberapa hal yang seringkali juga menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh orang percaya untuk membuat pilihan pada akhirnya. Bahwa orang percaya tidak akan mengambil bagian itu. Ini sesuatu yang keliru. Dan nasihat orang tua dalam hal ini perlu menjadi sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap pendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah makna nasihat dan peringatan. Tentu saja nasihat kitab Amsal pasal 1 ini sangat mempengaruhi juga kehidupan orang percaya hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendidikan formal
bisa selesai diikuti oleh setiap insan manusia. Tetapi pendidikan non-formal yang dilakukan oleh para orang tua dari rumah ke rumah, dari setiap keluarga lepas keluarga, ini tidak akan pernah selesai. Dan inilah yang menjadi kesimpulan pertama dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Apapun godaan dan rayuan dunia terhadap keluarga-keluarga orang percaya, termasuk anak-anak kita hari ini, maka peran orang tua harus bisa mendidik anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua harus menjaga anak-anaknya untuk bisa menjadi anak-anak atau keturunan yang berguna dan bermanfaat. Dan orang tua tidak boleh hanya sesaat saja, tetapi secara terus-menerus harus melakukan fungsi dan tugasnya. Manfaat nasihat dari orang tua untuk hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin kita bisa pikirkan sebagai orang percaya dalam hal sampai dengan hari ini ketika kita menghadapi krisis. Pengalaman orang tua akan sangat membuat generasi seterusnya menjadi orang-orang yang tangguh. Pengalaman orang tua yang kemudian diceritakan akan menjadi gambaran utuh bagi keturunannya untuk bisa hidup dalam kehidupan yang termotivasi untuk bisa memilih tidak menjadi orang yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini ada begitu banyak orang merancangkan bahkan melakukan tindakan kejahatan. Dan ini bisa jadi merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dalam diri seseorang. Melalui firman Tuhan hari ini. Ketika kita memaknai nasihat dan peringatan, mari jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengarahkan kita untuk sama sekali tidak merancangkan bahkan melakukan tindakan kejahatan dan menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu tidak diketahui sama sekali oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pentingnya hari ini mendengar. Dengarlah hai anakku. Ini juga sangat berarti untuk memperlihatkan bukan hanya persoalan mendengar, tetapi ketaatan dan kepatuhan terhadap apa yang didengar. Itu yang menjadi fokus untuk kita kerjakan sebagai orang tua bagi keturunan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali membuka pikiran kita. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Karena memang yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui siapapun termasuk orang tua, adalah sesuatu yang mutlak untuk ditiru. Dan biarlah hal-hal yang baik, menjauhkan diri dari berbagai macam kejahatan, itu yang akan terus kita pilih. Tuhan memberkati setiap usaha orang tua yang terus mengajar. Tuhan juga memberkati generasi muda untuk tidak rentan terhadap berbagai macam godaan. Siap membuat keputusan bahwa mereka semua anak-anak kita tidak tergoda untuk melakukan hal yang jahat. Tuhan memberkati seluruh usaha jemaat Tuhan yang terus memohon bimbingan melalui firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 222, baitnya yang pertama dan yang ketiga, ya Tuhan kenali hamba-Mu. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu, ujilah hati dan pikiranku, apabila ku berdosa bercela,
jadikanlah hidupku milikmu, isi hatiku dengan kasih-Mu, singkirkanlah segala congkakku, ya Tuhan tinggallah di dalamku. Dalam ibadah minggu hari ini kita akan berdoa dalam syafaat kita. Mari berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang terjabarkan. Sederhana tetapi kami tetap membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami. Betapa pentingnya nasihat dan peringatan yang disampaikan firman Tuhan bagi kami orang percaya pada minggu hari ini. Kami sudah menerima pendidikan formal, bahkan non-formal dari orang tua kami yang tidak berhenti dan secara terus-menerus mendidik kami orang-orang muda untuk tidak tergoda melakukan berbagai macam bentuk kejahatan. Ya Tuhan, tolonglah kami semua agar kami bisa membuat keputusan dengan tuntunan Roh Kudus bahwa kami harus terus belajar memaksimalkan diri kami untuk melakukan hanya hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan dan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan. Bapa yang Maha Pengasih, hari Minggu ini kami ingin menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya. Tuhan tetap akan membimbing kami sekalipun kami dalam situasi dan keadaan yang masih memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan dunia dan alam semesta. Kami terus akan mengobarkan api kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk bisa bertahan apapun kondisinya. Kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang jahat. Sekalipun kami ditawari dengan berbagai macam kesuksesan ataupun juga harta duniawi, tapi kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang jahat untuk mendapatkannya. Bapa yang Maha Pengasih, hari ini kami mau menaikkan beberapa permohonan kepada Tuhan untuk setiap keluarga yang pada hari Minggu ini dengan setia, taat, dan mematuhi firman Tuhan, melaksanakannya dalam ketulusan hati, merubah kehidupan menjadi jauh lebih baik. Ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga-keluarga orang percaya, orang tua dan anak, mereka tetap menjalankan fungsinya masing-masing. Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami mau terus berdoa untuk penderitaan umat manusia dengan berbagai macam hal yang menjadi latar belakang. Tuhan memberkati mereka yang saat ini kekurangan secara ekonomi. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya, sandang, pangan maupun papan. Kami mau berdoa hari ini ya Tuhan, untuk pergumulan umat manusia karena sakit penyakit. Tuhan memberkati, melindungi dan memberikan mereka kesembuhan yang daripada-Mu. Setiap usaha yang dilakukan tidak akan menjadi sia-sia. Kami terus berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap persoalan-persoalan keluarga. Kami terus berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, pemimpin bangsa maupun rakyat Indonesia. Kami akan meminta terus dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia dengan pemimpin bangsa yang ada. Hari ini Bapa dalam surga, kami tetap akan konsisten berdoa bagi gereja Tuhan yang terus melaksanakan tugas panggilannya, mewartakan firman Tuhan bagi jemaatnya secara virtual.
Biarlah gerejamu tetap menjalankan fungsinya dengan benar. Peduli untuk memberikan pendidikan rohani agar setiap warga jemaatnya mengalami perubahan ke arah yang positif sesuai dengan hikmat dari Tuhan melalui perenungan-perenungan firman Tuhan yang terus-menerus disiarkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati pelayan-pelayan di gereja Tuhan, apapun yang mereka buat untuk melayani Tuhan. Dalam keterbatasan, dalam kelebihan mereka, Tuhan bersama dan terus akan memperlihatkan kasih setiamu kepada setiap orang yang disebut pelayan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, pada akhirnya kami akan menjalani hari-hari baru di minggu yang baru. Kami sudah beribadah hari ini dan ini menjadi bagian yang membuat kami akan tenang dan sabar dan terus menggandeng hikmat Tuhan dalam membuat keputusan apapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami alaskan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dengan segala persembahan kepadanya. Jemaat menyanyi Gita Bakti Lama 153 bait 1, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Kristus yang hidup, melebihi pemberian syukur kami, persembahan kepadamu, kami berjanji untuk melibatkan diri ke dalam pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja yang Kau kuduskan dan Kau utus ke dalam dunia. Topang dan dukung kami mendengar nasihat dan peringatanmu. Jadikanlah pejabat gerejamu penyelenggara yang baik dalam rumahmu.
Tolonglah kami agar kami memperlihatkan sikap hidup yang memuliakan-Mu, bukan hanya melalui persembahan sukarela ini, tetapi juga melalui sikap yang saling menerima dalam suatu persekutuan iman yang penuh cinta kasih. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dengarkanlah amanat pengutusan bagi jemaat pada hari Minggu ini. Berharganya nasihat dan peringatanmu yang disampaikan melalui dutamu, orang tua dan para pelayan Tuhan. Biarlah semuanya menetap dalam relung hati dan menyemangati langkah kehidupan pelayanan dan pengabdian kami di dunia. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 222, baitnya yang keempat, Ya Tuhanku kenali hamba-Mu. Ya Roh Kudus pembangkit jiwaku, berkaryalah di dalam hidupku, teguhkanlah firman-Mu dalamku, dan berkat-Mu melimpah atasku. Arahkanlah hati dan pikiran saudara sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.